teman-teman, maaf lama nggak upload karena namanya manusia itu susah jadi konsisten. Tapi saya tetap berusaha. Saya kembali untuk bikin video. Dan pada kali ini aku akan membahas mengenai salah satu bab yang ada di buku yang sedang saya baca, yaitu Psychology of Money. Buku ini adalah buku mengenai keuangan yang pendekatannya itu melalui psikologis. Jadi uang terus-menerus menjadi hal-hal hitung-hitungan. Bab ini itu judulnya menemukan yang tak terduga. Bahasa Inggrisnya itu ya nantilah ada. Nah, di buku ini tuh dulu nggak dikisahkan sih, diuraikan proses penemuan bagaimana sih, kenapa sih zaman dulu banget bumi itu pernah bahkan beberapa kali diselimuti es, seluruh bumi diselimuti es. Itu kenapa? Nah, banyak sekali ilmuwan tuh berdebat lah, berasumsi banyak hal. Mungkin karena kekuatan apalah, inilah, itulah, ya mereka semuanya berasumsi. Namun pada akhirnya terjawab lah apa zaman dulu itu bisa ada es yang menyelimuti seluruh bumi. Gimana caranya? Nah, kalau kita bayangin, perlu kekuatan yang sangat besar untuk menyelimuti satu bumi dengan es. Ini sangat besar dan nggak kecil, nggak mudah. Itu harus terjadi fenomena yang gila banget. Nah, ditemukan nih, ternyata es ini bisa terkumpul itu karena musim panas yang tetap sejuk. Kenapa begitu? Ya itu tetap ada siklus musim salju, ada siklus musim panas, ya tetap ada lah zaman dahulu. Nah, namun pada zaman dahulu ada peristiwa di mana musim panas itu tetap terasa dingin, tetap terasa sejuk. Aku nggak paham ini karena gravitasi atau apalah, tapi pokoknya begitu. Sehingga salju yang ada, yang tercipta karena musim dingin ini, itu nggak sempet cair karena keadaan musim panas itu tetap dingin. Dan ini berulang-ulang kali terjadi. Musim panas dingin terus, lalu es belum sempat cair, terus es sudah ketambah karena sudah musim dingin lagi. Nah, sampai proses ini tuh memenuhi seluruh bumi dengan es sangat besar. Nah, ternyata bukan karena pengaruh kekuatan besar yang bisa mempengaruhi peristiwa yang cukup penting di sejarah bumi ini, namun hal ini terjadi karena penumpukan yang kecil namun konsisten. Nah, hal ini dikaitkan dengan proses investasi. Nah, investasi itu harusnya konsisten. Nggak mesti investasi sih, menabung pun juga harus konsisten. Nah, di sini juga diceritakan kalau Warren Buffett itu yang dia nggak paling jago dalam berinvestasi, tapi kenapa dia menjadi yang paling kaya, paling hebat, paling tersohor? Nggak tahu sih paling kaya atau nggak, tapi paling tersohor lah at least. Kalau kita ngomongin investasi ya kita ingatnya Warren Buffett. Itu caranya gimana? Nah, Warren Buffett sendiri itu katanya sih, kata buku ini tadi, itu ya enggak sejago itu dalam berspekulasi di instrumen pasar saham. Namun Warren Buffett itu sudah memulai investasi sejak usia dini, usia yang masih sangat muda, hingga masa tuanya. Nah, ini kan proses yang cukup lama. Kita emang sekarang lihat hasilnya sangat besar, tapi buku ini mengatakan kalau yang dilalui Warren Buffett itu
dulu tipis-tipis dulu, nggak ada tuh keunguan yang tiba-tiba besar, tuh nggak ada. Sama seperti salju tadi, mereka menumpuk akhirnya menjadi besar. Seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit nih. Kata-kata yang sangat penting sih. Nah, hal ini juga membuat kita sadar betapa pentingnya kita untuk menjadi konsisten. Kalau kita hubungkan dalam segi keuangan, kita harus mulai untuk berinvestasi dan juga menabung sejak usia belia, usia muda, agar pada usia tua nanti tinggal, kalau bahasa Jawanya, ngunduh, mau ambil untungnya, begitu sih. Nah, ini juga aku pengen mengatakan, mengobrolkan, ngomongkan tentang konsistensi di hal yang lainnya, seperti sebagai contoh pemain bola, mereka kan konsisten juga, mereka selalu berlatih, walaupun mungkin hasilnya ya awalan memang semua orang ya, ketika belajar satu hal yang baru, growth progresnya akan signifikan, tapi akan ada stagnansi lah. Nah, pemain-pemain yang hebat yang mendapatkan stagnansi, mereka tetap konsisten ya. Mereka itu melihat ke jangka panjang, nggak mau nih jangka pendek, melihatnya di jangka pendek, karena kalau mereka jangka pendek doang, mereka nggak akan puas dengan progres mereka dan bisa jadi stres. Banyak hal terjadi seperti itu. Orang itu nggak konsisten. Emang konsisten itu susah. Aku itu bikin video aja konsistennya susah kan. Ya seperti itu. Itu namanya tadi adalah compounding effect. Kalau di bunga, kita bahas dalam segi bunga atau proses investasi ya. Bila kamu punya uang 100.000, dalam setahun naik nih 5%, jadinya 105%. Nah, pada tahun berikutnya itu akan naik 5% lagi. Nah, 5% lagi itu base-nya bukan ke 100.000 lagi, tapi ke 105.000. 105.000 ya 5%-nya 11,5 11,5 115 juta. Enggak dong kok. Ya ini loh, aku tuh nggak suka ngalainya aku di sini, tapi kayaknya kalkulator dulu ya. Yang kayak 105 itu kalau naik 5% lagi ya jadinya 110 lah, 110 juta. Nanti naik lagi 110 juta, naik 5% nih. Ya jadinya mereka naik berapa persen tuh? Gak tahu aku belum bisa hitung-hitungan cepat kayak gini. 115 juta, bahkan naik terus. Kayak gitulah. Sorry ini aku jelek ya sama bawanya karena aku agak bingung sih. Nah, tadi juga ditulis di dalam buku, kalau kalian hitung 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 itu gampang. Tapi kalau kalian hitung 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8, hasilnya akan gede banget. Itulah konsistensi. Seberapa hebatnya konsistensi, seperti itulah, sangat hebat. Jadi buat kalian semua, kalau pengen kaya, mulailah menabung dan juga investasi. Nggak perlu yang gede-gede, maksudnya nggak perlu yang wow gitu, nggak perlu yang resiko tinggi, asalkan hasilnya konsisten. Kecil pun tidak apa-apa, karena ingat, Warren Buffett mulai dari sangat belia, dan dia juga mendapatkan hasil yang kecil-kecil tapi lama-lama jadi bukit. Begitu sih. Sorry banget nih, pada malam hari ini aku nggak bisa keras-keras karena udah malam, nggak mau ganggu orang lain. Begitu sih. Terima kasih.